masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita bersuka cita untuk hari ini boleh berjumpa kembali untuk bersama merenungkan firman Allah yang akan terus menjadi penuntun yang juga menerangi di setiap langkah kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur bila mana kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua hanya karena kemurahan-Mu saja. Oleh karena itu teruslah ada bersama dengan kami, agar di setiap situasi dan keadaan yang kami hadapi, kami terus menikmati kasih dan kebaikan yang tidak pernah berlalu dari hidup kami, dan yang bahkan selalu baru di setiap hari. Terpuji Engkau Tuhan, urapi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang hidup, Gembala kami yang baik, firman yang hidup. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara, pembacaan akan kita lanjutkan di dalam kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 1 sampai 13. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita,
malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, judul dalam nats pembacaan kita hari ini, panggilan untuk ikut menderita. Loh, apa nggak salah? Ya, siapa yang mau menderita? Bukankah penderitaan itu adalah sesuatu yang sedapat mungkin kita hindari? Nah, sekali lagi, siapa yang mau menderita? Ya, memang menghindari penderitaan itu ya manusiawi. Sehingga ada banyak orang datang ikut Tuhan justru ingin lepas dari penderitaan. Tapi hari ini kita membaca, wah, ternyata kita keliru kalau mau mengikut Yesus dengan tujuan untuk bebas dari penderitaan. Ya, jadi wajar saya memahami sepenuhnya kalau kita selalu mencoba ya, untuk menghindar dari penderitaan, karena memang pada dasarnya tidak ada orang yang mau menderita. Jadi kita uji konsep siapa yang keliru. Apakah kita yang keliru atau firman yang keliru? Nah, Paulus dalam tulisannya ini justru mendorong Timotius untuk menjadi kuat. Supaya apa? Supaya bisa ikut dalam penderitaan sebagai pelayan Injil. Nah, artinya Bapak Ibu jangan salah paham. Ini maksud penderitaan dalam tulisan ini bukan sekedar penderitaan sebagaimana yang kita pahami. Kalau penderitaan oleh karena kecerobohan kita, penderitaan karena keabayan kita, ya sangat wajar untuk kita hindari. Tapi kalau kita harus menderita karena kebenaran, karena Injil,
itu tidak bisa kita hindari. Karena itu pun bisa kita alami karena anugerah Tuhan. Jadi kalau kita berkesempatan untuk mengalami penderitaan oleh karena kebenaran, oleh karena firman, oleh karena kita tidak mau berkompromi dengan dosa, itu satu anugerah. Paulus tidak berbicara tanpa alasan. Paulus bukan sekedar menghibur hati Timotius supaya dia kuat menderita. Tidak. Karena dasar Paulus untuk meminta agar Timotius, agar kita sebagai pengikut Kristus kuat untuk menderita karena kebenaran, itu karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita menderita karena Injil, maka 1 Korintus 13 berlaku bahwa itu tidak pernah akan melampaui kekuatan kita. Karena apa? Karena kita memiliki persediaan kekuatan Allah. Tapi kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Allah, ya otomatis kita tidak mungkin juga. Dan juga gak mungkin juga bisa bertahan dalam penderitaan karena kebenaran. Jadi dalam bacaan kita hari ini, Paulus memberikan 3 gambaran kepada Timotius tentang bagaimana menjadi seorang pemberita Injil yang militan, yang siap dan yang kuat untuk menderita karena Injil keselamatan. Nah, pertama itu digambarkan sebagai seorang prajurit yang baik. Seorang prajurit yang baik, dia berjuang dengan komitmen penuh. Seorang prajurit yang baik, dia selalu tunduk taat kepada komando atau komandan. Dan dalam kaitan ini sebagai seorang prajurit Kristus, maka kita harus berkomitmen penuh, bahkan harus komited penuh kepada Kristus Yesus yang telah memanggil kita, menebus kita, dan yang memiliki kita. Jadi tidak ada kamus tidak dalam kehidupan seorang prajurit. Kecuali tidak terhadap dosa, tidak terhadap ketidakbenaran. Jadi kalau kita siap melakukan kebenaran, itu artinya apa? Siap untuk menderita, tapi karena kebenaran. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Paulus menggambarkan sebagai seorang olahragawan yang tentunya selalu berpegang pada rule, pada aturan. Tidak sembarang, on the track. Ya, bisa saja seorang olahragawan menang, tapi kalau dia tidak mengikuti atau tidak mengikuti standar operation prosedur, sedikit agak SOP.
Bukankah kita sering mendengar ada olahragawan yang sudah dinyatakan menang, tapi ternyata kemenangan yang dianulir karena menggunakan doping dan sebagainya. Jadi seorang prajurit Kristus itu juga harus menjadi seperti seorang olahraga yang taat pada aturan. Tak boleh sembrono, tak boleh suka-suka kita. Begitu banyak pemimpin-pemimpin gereja yang mempertontonkan keangkuhan oleh karena ambisi berkuasa, sehingga mengotak-atik aturan main, membuat kacau organisasi. Negara kita ada aturan, tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang bertindak di luar aturan. Maka seharusnya aparat keamanan tanpa ragu harus menindak semua yang melanggar aturan. Jadi disiplin. Nah, dan yang ketiga digambarkan oleh Paulus adalah seperti seorang petani. Seorang petani yang bekerja keras untuk menikmati hasilnya. Jadi nggak ada hasil tanpa kerja. Banyak orang tertipu mau untung gede, tapi tidak ada usaha. Jadi kerja keras, kerja cerdas, tapi juga kerja itu harus ikhlas. Karena kerja bukan semata-mata mencari nafkah. Kerja adalah untuk memuliakan Tuhan. Jangan juga gara-gara kerja, gara-gara cari uang, kita lupa ibadah, kita lupa doa, kita lupa baca Alkitab, kita lupa keluarga. Pertanyaannya, untuk apa yang engkau cari itu? Nah, jadi dari sini kita mendapat satu prinsip kehidupan seorang pelaku kebenaran, yaitu berjuang, bertanding, dan bekerja keras. Ini merupakan 3 hal yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius untuk dilakukan agar ia menjadi seorang pelayan Tuhan yang tangguh di dalam menghadapi penderitaan di setiap situasi dan keadaan, sehingga dia menjadi seorang hamba yang tangguh di dalam tangan Tuhan. Nah, selain itu Paulus juga menegaskan bahwa dalam segala sesuatu yang dialami oleh Timotius, dalam segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini, maka Tuhan pasti turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian yang kita butuhkan untuk mengatasi semuanya. Nah, persoalannya apakah ketika kita menghadapi berbagai persoalan dalam hidup, kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Kita sungguh-sungguh meminta pimpinan Tuhan. Kita sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan melalui doa dan pembacaan firman. Yesus Kristus jelas menunjukkan sebuah teladan tentang penderitaan. Tetapi kemudian kita melihat bagaimana di balik semua penderitaan ada mahkota, ada kemuliaan Tuhan.
Di balik awan yang kelabu ada pelangi yang indah. Di balik berbagai penderitaan ada kesukaan yang besar. Ada satu istilah, tidak ada mahkota tanpa salib. Jadi Paulus adalah bukti nyata dari anugerah dan kekuatan Allah. Sebab karena pemberitaan Injil lah, maka Paulus telah mengalami banyak penderitaan. Namun sekali lagi, ya, oleh anugerah dan kekuatan Allah, ia sabar menanggung semua penderitaan itu. Jadi dalam dunia bisnis ada istilah, di balik tantangan ya, selalu ada peluang. Artinya apa? Kalau kita tidak berani menghadapi tantangan, maka kita akan kehilangan peluang. Kalau kita tidak berani mengalami penderitaan, engkau dan saya tidak mungkin bisa menjadi seorang saksi Kristus. Dan akhirnya Paulus menguatkan Timotius dengan janji apa? Kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat 13. Jadi sekali lagi mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dan sungguh dikasih oleh Kristus, jangan takut menghadapi penderitaan karena Kristus, karena kebenaran. Jadilah kuat di dalam kekuatan Allah. Dan ikutlah mengambil bagian dalam penderitaan karena pemberitaan Injil Kristus. Karena penderitaan yang kita alami oleh karena Injil tidak akan menjadi sia-sia. Sebab ada jaminan Tuhan bahwa dengan kesetiaannya Dia akan terus menyertai kita semua. Tetap kuat di dalam Tuhan. Percaya bahwa Yesus Allah tidak pernah tertidur. Dialah panglima perang kita yang selalu ada di depan kita. Dan malaikat akan selalu ada mengawali di sekeliling kita. Jangan pernah berhenti untuk memberitakan Injil. Apapun situasi dan keadaannya. Apakah baik atau tidak baik waktunya. Injil Kristus harus terus diberitakan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Jadilah kami sebagai pemberita Injil yang sungguh berorientasi kepada Kristus dan panggilan-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, nyatakan pengharapan kepada kami, sehingga kami boleh terus menikmati kasih anugerah Tuhan di tengah-tengah berbagai situasi. Dan Tuhan selalu bentengi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bebaskan kami Tuhan dari berbagai belenggu kuasa kegelapan, agar kami boleh tetap hidup di dalam kuat kuasa-Mu. Jemaat yang sakit Bapa, tolong nyatakan kuasa-Mu, jamah dan sembuhkan di dalam Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang menghadapi berbagai pergumulan, kekurangan, Tuhan, Engkau Allah penyedia yang tidak pernah terlambat untuk mencukupkan apapun yang kami butuhkan. Berikan kami kesabaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat beraktivitas, tetap sehat, bahagia dan sejahtera. Amin. Shalom, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin.